Selamat datang di channel Investor Covid. Di video kali ini saya akan memprediksikan dividen dari saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk tahun buku 2024. Simak video pembahasan ini sampai selesai dan like video ini jika kalian suka dengan konten seperti ini. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 16 Februari 2025. Yang pertama adalah profil perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau yang berkode saham BBRI merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa perbankan di Indonesia. Sama seperti BMRI yang sudah kita bahas di video sebelumnya. BBRI juga merupakan salah satu dari 4 bank besar di Indonesia, seperti BBCA, BMRI, dan BBNI. BBRI didirikan pada tanggal 16 Desember 1895, yang berarti lebih dari 129 tahun yang lalu. Perjalanan bisnis BBRI dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjatmaja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. BBRI didirikan lagi dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968. BBRI melakukan IPO pada 10 November 2003 dan saat ini memiliki market cap sebesar 585 triliun. Selanjutnya mengenai struktur kepemilikan sahamnya. Pemegang saham utama dan pengendali BBRI adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan 53,19%, saham seri A Dwi-Warna. Dan pemegang saham BBRI lainnya adalah manajemen 0,04%, tepatnya 0,036763%, masyarakat atau publik 46,18%, dan sisanya 0,60% saham treasury. Kemudian yang kedua mengenai laporan keuangan kuartal 4 2024. Total aset BBRI saat ini sebesar 1.992 triliun, naik 27,9 triliun atau 1,42% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.965 triliun. Sedangkan likuiditas BBRI saat ini sebesar 1.669 triliun, naik 21,2 triliun atau 1,29% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.648 triliun. Sementara itu, ekuitas BBRI saat ini sebesar 317 triliun, naik 5,73 triliun atau 1,84% dari tahun sebelumnya yang sebesar 311 triliun. Kemudian pendapatan dan laba BBRI. Yang pertama, pendapatan bunga dan syariah sebesar 199 triliun, naik 18 triliun atau 9,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 181 triliun. Kedua, pendapatan premi sebesar 8,76 triliun, turun 318 miliar atau 3,51% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,07 triliun. Jika dijumlahkan kedua pendapatan tersebut, maka totalnya sebesar 208 triliun, naik 17,7 triliun atau 9,32% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 190 triliun. Sedangkan laba tahun berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk BBRI kuartal 4 2023 ini sebesar 60,1 triliun. Laba ini naik 55 miliar atau 0,09% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 60 triliun. Kenaikan labanya bisa dibilang sedikit, cuma 0,09%. Mungkin hal tersebut yang membuat harga saham BBRI mengalami penurunan setelah rilis laporan keuangannya. Dikarenakan video ini cuma membahas prediksi dividennya saja, maka silahkan analisa sendiri penyebab kenaikan laba BBRI yang cuma 0,09% saja. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan historis dividen BBRI. Pada annual reportnya, BBRI memiliki beberapa kebijakan atau prinsip pengelolaan dividen. Yang pertama, pengelolaan dividen bertujuan untuk mengoptimalkan permodalan dan shareholder value. Kedua, pembagian dividen mempertimbangkan historis kinerja maupun potensi bisnis dan ekonomi ke depan. Ketiga, besaran rasio dividen ditentukan berdasarkan kewajaran kinerja profitabilitas dari kegiatan usaha maupun kontribusi pemegang saham. Dan yang keempat, mekanisme persetujuan pembagian dividen melalui RUPS dan memenuhi ketentuan regulator. Dapat dilihat pada layar, BBRI rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Dalam 3 tahun terakhir, tepatnya pada tahun buku 2021 dan 2022, BBRI membagikan dividen dengan dividen payout ratio sebesar 85%.
Untuk tahun buku 2023 alias 1 tahun sebelumnya, jika kita hitung dengan IPS BBRI tahun buku 2023 yang sebesar Rp396,54, maka dividen payout ratio BBRI sebesar 80,45%. BBRI baru membayarkan dividen interim pada 2 tahun terakhir, tepatnya pada tahun buku 2023, setelah terakhir membayarkan dividen interim pada tahun buku 2010. Dikarenakan pada tahun buku 2023 dividen payout rasio BBRI sebesar 80,45%, sedangkan tahun buku 2022 dan 2021 sebesar 85%, ditambah IPS BBRI juga lebih besar dibandingkan 3 tahun sebelumnya, maka masuk akal jika dividen payout rasio BBRI nanti berkisar 80-85%. Jadi mari kita hitung dividen BBRI berdasarkan data yang tadi disebutkan sebelumnya, yakni dengan dividen payout ratio sekitar 80-85%. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mari kita memprediksikan atau memproyeksikan besaran dividen BBRI tahun buku 2024. Pertama, mari kita deskripsikan variabel yang akan dipakai apa saja, seperti laba bersih BBRI tahun buku 2024, total lembar saham BBRI, saham treasury, jumlah saham BBRI yang beredar, hasil dari total lembar saham dikurangi saham treasury, dividen payout ratio BBRI 3 tahun terakhir dari tahun buku 2021 sampai 2023, yakni berkisar 80-85%, dan harga saham BBRI saat ini. Oke, mari kita hitung. Pertama, berapa laba yang akan dibagikan BBRI? Rumusnya adalah total laba bersih BBRI tahun buku 2024 dikalikan dengan prediksi dividen payout rasio BBRI. Jadi perhitungannya 60,1 triliun dikalikan dengan 80% dan 85%. Hasilnya adalah 48,1 triliun sampai dengan 51,1 triliun laba yang akan dibagikan BBRI sebagai dividen. Selanjutnya, berapa DPS atau dividen per share BBRI? Rumusnya adalah laba yang dibagikan tadi dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Jadi perhitungannya 48,1 triliun dan 51,1 triliun dibagi dengan 150 miliar. Hasilnya adalah Rp319,43 sampai dengan Rp339,39 dividen per share BBRI. Dan yang terakhir, berapa dividen yield BBRI? Rumusnya adalah dividen per share tadi dibagi dengan harga saham BBRI. Jadi perhitungannya Rp319,43 dan Rp339,39 dibagi dengan Rp3.860. Hasilnya adalah 8,28% sampai dengan 8,79% dividen yield BBRI. Jadi dapat disimpulkan nih, laba BBRI yang akan dibagikan sebagai dividen berdasarkan hasil perhitungan tadi adalah berkisar 48,1 triliun sampai 51,1 triliun. Sedangkan nominal dividen per share-nya berkisar Rp319,43 sampai dengan Rp339,39. Dan untuk dividen yield-nya berkisar 8,28% sampai dengan 8,79% di harga saat ini yang di Rp3.860. Perhitungan tadi adalah perhitungan total dividen BBRI tahun buku 2024. Dikarenakan BBRI telah membayarkan dividen interim pada Januari kemarin, maka mari kita hitung perkiraan atau prediksi dividen final yang akan dibagikan nanti. Kita langsung ke berapa DPS atau dividen per share final BBRI. Rumusnya adalah prediksi dividen per share tadi dikurangi dengan dividen per share interim BBRI. Jadi perhitungannya Rp319,43 dan Rp339,39 dikurangi dengan Rp135. Hasilnya adalah Rp184,43 sampai dengan Rp204,39 dividen per share final BBRI. Dan yang terakhir, berapa yield dividen final BBRI? Rumusnya adalah dividen per share tadi dibagi dengan harga saham BBRI. Jadi perhitungannya Rp184,43 dan Rp204,39 dibagi dengan Rp3.860. Hasilnya adalah 4,78% sampai dengan 5,30%. Jadi dapat disimpulkan nih, dividen per share final BBRI berkisar Rp184,43 sampai dengan Rp204,39. Sedangkan untuk yield dividen finalnya berkisar 4,78% sampai dengan 5,30% di harga saat ini yang di Rp3.860.
Oh iya, pada 31 Januari 2025 kemarin, BBRI telah mengumumkan akan menyelenggarakan RUPST pada tanggal 11 Maret 2025 nanti. Akan tetapi, pada 13 Februari kemarin, BBRI mengumumkan pemberitahuan perubahan jadwal RUPST menjadi tanggal 24 Maret 2025. Jadi mari kita tunggu besaran pasti dari dividen yang akan dibagikan setelah disetujui pada RUPST nanti. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai prediksi dividen BBRI tadi? Dan apakah kalian suka dengan konten seperti ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan mengenai prediksi dividen BBRI atau Bank BRI. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ini. Silahkan berdiskusi di kolom komentar atau request pembahasan saham di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.